Guys, assalamualaikum ya. Kali ini ngobrolan aku rada panjang sih. Aku mau ngebahas tentang fenomena kenaikan harga-harga di Konoha. Kaget nggak sih setiap kali ke pasar, wortel biasanya 8.000 bisa jadi 20.000, ya kan? Cabe 100.000 biasanya cuma 30.000, sekarang jadi 100.000 guys. Terus misalnya apalagi bawang bisa jadi seperempat, biasanya cuma 8.000 7.000, sekarang bisa jadi 13.000. Nakutin banget nggak sih anjlok apa ya, fluktuasi harga di Konoha gitu. Nggak kebayang gitu yang punya usaha kuliner betapa sport jantungnya mereka, setiap kali ke pasar harga bisa fantastis, bisa 2 sampai 3 kali lipat kenaikannya. Ini sungguh merupakan apa ya, sebuah pukulan sih buat usaha-usaha kuliner gitu. Mereka ini harus benar-benar putar otak banget. Aku inget banget dulu ya guys, waktu papa aku tuh buka restoran gitu. Itu setiap kali kenaikan harga zaman Harmoko dulu, dia itu cemas banget gitu loh. Nah itu tuh baru kenaikan yang ya nggak berapa persen. Kalau sekarang yang terjadi bisa sampai 300% guys gitu loh. Ngeri banget gitu ya. Sekarang kita kalau bawa duit nih ya, bawa duit 50.000 100.000, itu buat bumbu aja udah habis di 50.000 gitu. Masakan Indonesia tuh kan pencengnya di bumbu ya. Nah jadi seperti itu. Jadi ini lebih dari krisis moneter sih kalau menurut aku. Kalau dulu krisis moneter paling cuma 2 kali lipat ya, kalau sekarang udah bisa 3 kali lipat guys. Wortel 8.000 bisa jadi 20.000, gimana ceritanya gitu kan. Nah ngeri loh, ini fakta bener. Mungkin para wakil rakyat harus belanja di pasar tradisional biar tahu bagaimana perubahan harga-harga ini. Dan aku pelaku orang yang sering ke pasar hampir setiap hari, jadi aku bener-bener tercengang-cengang gitu setiap kali aku mau beli ini. Hah, udah naiknya gila, naiknya tuh bukan 1.000 2.000 guys, bisa 300% gitu. Ngeri banget nggak sih gitu. Kalian tahu kan wortel biasanya 8.000, sekarang bisa 20.000 gitu ya. Terus apalagi kenaikan yang signifikan tuh cabe. Itu cabe gila banget cabe. Kalau telur udah mantep ya di atas 27.000 terus ya, 27, 28, 29.000 sekilo. Nah itu. Tapi yang aku mau omongin sebenarnya adalah observasi aku ketika di pasar. Kalian tahu nggak bahwa ternyata banyak ahli surga loh di pasar itu, dan juga banyak ahli neraka. Nah kita ngomongin yang ahli surga dulu ya. Tanpa sadar sebenarnya pedagang-pedagang di pasar itu menjadi ahli surga guys. Kenapa? Nih kalian perhatiin. Teman-teman aku di pasar ya, jadi aku tuh saking langganannya tuh jadi punya teman-teman di pasar yang jualan gitu. Nah yang jualan-jualan di pasar ini guys, ya Allah masya Allah, mereka itu sedekahnya kenceng guys, kenceng. Jadi bayangin ya, misalnya contoh satu, Mas Amin kalau aku beli tahu udah harganya nggak pernah dinaik-naikin, dia pasti kasih sepotong tempe. Atau misalnya aku beli tempe, pasti dia kasih tahu. Aku nggak ngerti itu sedekahnya dia. Dan itu nggak cuma ke aku guys, hampir ke semua langganannya dia seperti itu. Jadi kadang, aduh Mas Amin nih gimana nih, sedekah apa jualan gitu ya. Itu satu. Yang kedua, contoh Pak Asep jualan bumbu-bumbu dapur guys, kayak misalnya kunyit, jahe, daun salam, daun jeruk, kayak gitu. Itu guys dia sering banget loh, kalau misalnya kita mau beli, nggak usah beli, ambil aja gitu, kasih. Atau Teh Juju yang jualan ubi di pasar, jualan singkong, jualan ubi Cilembu, dia kadang, mau nggak singkong nih, mau nggak, kasih, dia kasih gitu. Jadi aku juga kan ke dia juga ya, kalau ada apa-apa kasih ke dia juga gitu loh. Jadi ini adalah beberapa sahabat-sahabat aku di pasar. Bahkan seperti misalnya Mbak E itu yang jualan pecel di pasar pakai gerobak, dia bumbunya enak banget guys. Itu bumbunya enak banget, super duper, aku rekomendasi banget kalau kalian mau beli tuh kacang asli. Beda dengan yang kemasan-kemasan di luar sana yang pabrikan. Ini wangi banget kacangnya. Itu kalau aku beli ya, dia udah kemas-kemasin gitu kan ya. Tahu aku mau beli, tunggu dulu, dia bilang jangan yang itu, aku masih ada stoknya di bawah. Dibuka lah gerobaknya, dia bilang nih khusus buat kamu saya tambahin. Itu sedekah kan. Nah jadi konsep sedekah adalah bisa sedekah ke siapapun, termasuk orang kaya ya. Kalau misalnya sedekah itu dia umum ya, sangat general banget. Nah beda dengan zakat, beda dengan infak. Kalau sedekah itu senyum aja sedekah guys ya, berbuat baik, nyingkirin sampah di jalan itu juga sedekah ya kan. Dikasih amanah, ngejaga amanah itu juga sedekah. Nah itu, jadi itu banyak banget orang-orang di pasar itu yang ahli sedekah.
Belum lagi kalau mereka ngasih tuh ya, kayak misalnya Pak Rahmat tuh yang tukang parkir yang aku bilang dia gagu, terus dia jalannya nggak sempurna, itu dia setiap hari mendapat pasokan sisa-sisa sayur dari pedagang-pedagang di pasar untuk dia kasihin ke adiknya yang masakin buat dia. Jadi dia bisa nyambung hidup dari situ guys, gitu loh. Itu luar biasa kan. Tapi di pasar itu juga aku menemukan beberapa pedagang yang satu, mainin timbangan. Itu dia timbangin nggak pas timbangannya, atau ada juga dia kalau misalnya kita nggak bisa milih, dia suruh pilih dikasih yang busuk-busuk guys. Nah itulah calon penghuni neraka ya. Jadi aku kagum sekali sih ketika aku ke pasar itu, aku dalam hati sedih ya ngelihat tempat mereka bekerja setiap hari mencari nafkah itu kotor sekali, sampahnya di mana-mana, apa nggak ada gitu sistem pembuangan sampah yang lebih manusiawi ya, sehingga pedagang-pedagang itu bisa bekerja di tempat yang lebih bagus. Kayak misalnya kayak Pacet, tempat aku beli makanan kucing buat kucingku, aku langganan di situ. Itu kalau hujan guys, di depan meja, jadi dia cuma pasang meja gitu, di depan meja dia itu ada kubangan air di jalan itu ya. Jadi itu sedih aku lihatnya gitu guys, kapan kita bisa punya pasar lebih bersih gitu ya. Nggak usah bandingin lah dengan pasar Kuromon di Jepang ya, atau pasar-pasar di luar negeri yang jualan kepiting aja bisa bersih, jualan ikan aja nggak ada ceceran air di koridornya gitu ya. Kadang sedih sih kalau lihat kayak gitu. Kapan ya kita bisa concern membenahi pasar tradisional kita supaya lebih nyaman gitu. Aku tuh kalau ke pasar itu pasti becek-becekan guys, becek-becekan ya, tapi demi cintaku padamu, pada kucingku kan, jadi aku jabanin gitu. Dan memang aku lebih suka membantu membeli dari pedagang-pedagang kecil seperti itu, karena kan mereka itu benar-benar cuma buat makan ya, cari duitnya itu emang buat makan gitu loh. Jadi daripada ke supermarket nggak fresh juga kalau di supermarket itu, kadang-kadang mahal banget di supermarket. Nah lebih baik beli beli segala macam itu di pasar, jadi kita ngebantu juga pedagang kecil di pasar seperti itu. Salut sih sama mereka-mereka yang selalu nggak pernah hitungan gitu, suka ngasih aja gitu loh. Aku salut bener-bener, aku iri sama orang-orang kayak gitu, karena mereka sedekah on daily basis ya, di setiap hari mereka bisa sedekah. Kita belum tentu loh sedekah tiap hari ya kan, gitu. Dan di pasar itu banyak sekali pengemis, sampai aku hafal pengemis-pengemisnya gitu. Oh yang ini pengemis harian, aku tahu. Oh ini pengemis pendatang baru, sampai tahu gitu loh, sampai hafal gitu ya guys. Apalagi sekarang kalau lagi bulan puasa, pasar itu banyak sekali didatangin oleh pengemis-pengemis musiman ya, mungkin pengemis musiman, karena aku nggak pernah lihat mereka sebelum-sebelumnya di hari-hari biasanya gitu. Kapan ya pasar kita bisa bersih ya guys. Jadi guys, daripada kalian belanja di supermarket, lebih baik belanjalah sayur-sayuran segala macam itu di pasar aja gitu, sekalian ngebantu pedagang-pedagang kecil gitu ya. Saya sih seneng banget ya ketika ketemu sama teman-teman di pasar itu. Pertama saya jadi kayak berasa aman gitu di pasar itu, karena semua kan saya kenal, dari tukang becaknya, pemulungnya, pengemisnya, tukang parkirnya, semua saya tahu by name, saya tahu nama-nama mereka. Pak Damiri, Maman, Pak Rahmat, ya kan, Pak Nyaman pemulung, Rahmat pemulung, wah saya hafal semua karena mereka kan sering kita kasih sedekah nasi. Waktu itu berapa kali kita udah sedekah nasi di situ, jadi aku hafal. Dan kalau kita lebaran kayak ini biasanya kita bagi-bagi uang juga sih buat mereka. Yuk siapa yang mau bantuin mereka bisa kontak aku, nanti aku yang salurin. Semua sudah aku koordinir, jadi mereka tuh adalah tanda kutip pasukan aku di pasar. Penerima aku tuh sudah terkoordinir semua, jadi tinggal kasih pengumuman semua langsung datang semua. Dan itu beneran mereka bener real orang-orang di pasar yang aku ketemu. Kalau mereka pemulung palsu nggak mungkin ketemu setiap hari sama Rahmat yang mulungin pasir bawa kantong kayak gitu. Atau misalnya nggak mungkin Pak Damiri nyamar-nyamar jadi tukang beca, orang aku setiap hari lihat dia ngebeca kayak gitu guys. Gitu guys, gitulah kegiatan aku sehari-hari ke pasar, baksos di pasar kayak gitu-gitu. Dan dapat teman-teman baik di pasar juga, sering dapat hadiah-hadiah juga dari mereka. Alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khairan kasiran. Segitu aja cerita aku guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.